Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka al-huda was sadad. Alhamdulillah, sore hari ini kita melanjutkan kajian kita pembahasan hadis-hadis perbaikan hati atau fikih manajemen hati. Dan pada sore hari ini insyaallah ada beberapa kaidah yang kita akan bahas satu persatu tentang kaidah-kaidah perbaikan hati. Ketahuilah bahwasanya perkara hati, urusan-urusan yang berkaitan dengan hati ini adalah perkara yang sangat penting. Karena pada dasarnya hati kita ini diciptakan untuk berjalan kepada Allah Azza wa Jalla. Hati kita diciptakan agar selalu cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla memperhatikan dan melihat hati-hati kita. Ketakwaan itu tempatnya di hati. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Ketakwaan itu letaknya di sini. Juga yang memahami itu adalah hati. Hati adalah tempat pemahaman. Dalam Al-Quran disebutkan lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka punya hati tapi tidak memahami dengannya. Dan juga yang diuji adalah hati. Yang lalai dan ingat adalah hati. Dan semua amalan-amalan yang dikerjakan oleh anggota badan kita itu sumbernya dari amalan hati juga. Kenapa? Karena hati adalah raja, panglima, pemimpin bagi anggota badan yang lain. Maka ubudiyah hati itu adalah asal dari ubudiyah dan ibadah anggota badan. Dengan baiknya hati maka anggota badan yang lain akan ikut baik, dan dengan rusaknya hati maka anggota badan yang lain pun akan rusak. Jika hati kita bercahaya, hati kita terang, maka anggota badan yang lain pun akan ikut bercahaya, akan ikut terang. Jika hati kita gelap, maka anggota badan yang lain ikut menjadi gelap. Hati berubah-ubah. Sumyal qalbu litaqallubihi. Dikatakan qalb karena yataqallab. Yataqallab itu artinya berganti-ganti, berubah-ubah. Dan hati mempunyai seluk-beluk. Hati punya rahasia-rahasia. Hati punya keajaiban-keajaiban. Punya keistimewaan-keistimewaan. Hati itu bisa disifati dengan kebutaan dan melihat. Jadi bisa dikatakan bahwasanya hatinya buta, sebagaimana bisa dikatakan mata itu buta. Dan juga hati bisa melihat. Jadi kita melihat dengan mata hati dan mata kepala. Dalam Al-Quran disebutkan fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Karena sesungguhnya
buta sebenarnya itu bukan buta mata, tapi buta hati. Betapa banyak orang yang matanya buta, tapi hatinya terang benderang. Hatinya sangat luas, hatinya sangat bercahaya, meskipun matanya buta. Justru bisa jadi karena matanya buta, maka tidak banyak melihat kemaksiatan, sehingga hatinya bersih dibanding orang yang melihat, sehingga banyak kotoran-kotoran di hatinya yang disebabkan oleh pandangan matanya. Hati itu bisa sehat dan bisa juga berpenyakit. Hati bisa hidup dan juga bisa mati. Hati bisa memutih dan bisa menghitam. Hati bisa lurus juga bisa menyimpang. Hati bisa suci dan bisa bernajis. Hati bisa lapang dan juga bisa sempit. Hati bisa lembut dan bisa keras. Bahkan bisa lebih keras daripada batu, ya. Allah Ta'ala berfirman, "Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Hati mereka seperti batu atau bahkan lebih keras lagi daripada batu. Hati itu bisa kokoh, bisa bertahan, bisa kuat, tapi bisa juga berubah-ubah. Banyak orang yang tadinya yakin bisa bertahan, ternyata berubah juga. Apalagi banyak pengaruh-pengaruh di sekitarnya. Bahkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran." Di akhir zaman banyak orang yang paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan dunia yang murah. Hati bisa disifati dengan kekayaan. Dan inilah kekayaan yang sebenarnya, kaya hati. Laisal ghina an kathratil 'ard, kata Nabi SAW, bukanlah kaya itu dengan banyaknya harta benda. Innamal ghina ghinal qalb. Kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati. Sama dengan sabda Nabi SAW, al-muflisu, orang yang bangkrut itu bukan yang tidak punya emas dan perak, tapi orang yang bangkrut adalah orang yang punya banyak pahala tapi habis karena banyak mendolimi orang lain. Juga sama dengan sabda Nabi, laisal qawi, bukanlah kekuatan itu bisur'ah, dengan jago bergulat, jago membanting orang. Tapi yang kuat adalah man amsaka nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat sebenarnya yang bisa menahan dirinya ketika dia marah. Itu orang yang benar-benar kuat. Sama tadi kata Nabi SAW, bukan kaya itu adalah punya banyak harta benda, tapi orang yang kaya adalah yang hatinya kaya. Makanya yang benar-benar fakir adalah orang yang hatinya yang fakir, hatinya yang miskin. Hati bisa bersatu, saling menyukai, saling menyayangi, dan juga bisa bertengkar, saling membenci, Itu kita rasakan. Dan hati mudah sekali terpengaruh. Banyak pengaruh-pengaruh yang bisa memperbaiki hati dan juga bisa merusak hati. Sebagaimana hati juga bisa terkunci, bisa tertutup, bisa terbelenggu, bahkan bisa tidak bisa lagi untuk dibuka kuncinya karena sudah benar-benar ditutup rapat. Maka pembahasan hati ini adalah pembahasan yang sangat penting tentunya bagi siapa saja yang ingin mendapatkan kebahagiaan, ketentraman, karena inti kebahagiaan adalah kebahagiaan hati dan kesengsaraan adalah kesengsaraan hati.
Kaidah pertama yang akan kita bahas yaitu zakatul qalbi mithlu nama'il badan. Merawat hati itu sangat penting sebagaimana kita penting untuk merawat badan kita. Jadi hati yang kita miliki semua ini harus benar-benar dijaga, dipelihara, dirawat, diperhatikan agar hati ini sehat, agar hati ini selalu bersih, hati ini selalu kuat, hati ini selalu kokoh, selalu kaya, selalu lapang, selalu sehat dan selalu hidup. Sebagaimana badan kita butuh kita perhatikan ya, agar badan kita kuat, agar badan kita sehat ya, agar tidak banyak penyakit yang menimpa kita. Kita menjaga tidak berlebihan ya, sehingga tidak terkena penyakit diabetes, kolesterol, asam urat dan penyakit-penyakit yang kita semua tentu ingin selamat darinya. Dan kebanyakan manusia mereka sangat perhatian dengan perkara tubuhnya ya. Sangat perhatian dengan ya, makanannya, kesehatan makanannya, kesehatan badannya, dengan olahraga, dengan mandi, dengan ya menjaga kebersihan mulutnya, kebersihan rumahnya, kebersihan tempat tinggalnya. Dan ini adalah perkara yang sangat baik, diperintahkan dalam agama kita agar kita selalu menjaga kesehatan badan kita. Tapi yang disayangkan adalah orang-orang yang sangat perhatian dengan kesehatan tubuhnya, kesehatan badannya, tidak sebesar itu perhatian dia terhadap kesehatan hatinya. Orang-orang yang semangat merawat tubuhnya ya, merawat anggota badannya, semangat olahraga, makan makanan yang sehat, perhatian dia terhadap kesehatan hatinya, kekuatan hatinya, kekayaan hatinya, kelapangan hatinya ya, tidak seperti perhatian dia terhadap kesehatan badannya. Dia hanya fokus untuk ya sehat badannya, tapi perhatiannya terhadap hatinya sangat kurang, sangat sedikit. Padahal Allah Subhanahu wa taala justru yang Allah perhatikan adalah hati-hati kita semua. Sumber kebahagiaan seorang, sumber kesengsaraan seorang yaitu jika hatinya lapang, hatinya kokoh, hatinya sehat, hatinya bersih. Allah Ta'ala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh ya, ini setelah Allah bersumpah berkali-kali ya, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsi wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, belasan kali Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang besar. Tentang apa Allah bersumpah? Tentang hati, tentang jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, selamat, bahagia siapa? Man zakkaha, yang selalu memperhatikan hatinya, selalu merawat hatinya, selalu membersihkan hatinya, selalu menjaga hatinya. Wa qad khaba man dassaha, sungguh rugi, sungguh celaka, sungguh sengsara man dassaha, siapa yang mengotori hatinya, mengotori jiwanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsadikum, sungguhnya Allah azza wa jalla tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak melihat kepada badan-badan kalian, tidak melihat kepada penampilan luar kalian. Wala ila suwarikum, tidak melihat kepada ketampanan kalian, tidak melihat kepada bentuk tubuh kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat kepada
hati-hati kalian dan beliau menunjuk ke dadanya. Jadi yang Allah perhatikan adalah hati kita semua. Dan ya, kita semua ingin bahagia, ingin tenang, ingin tentram, ingin kedamaian, dan itu tidak mungkin didapatkan kecuali dengan membersihkan hati. Mungkin saja orang bahagia tapi kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang sedikit. Tapi kebahagiaan yang sebenarnya adalah dengan kesucian hati. Dan tidak ada yang membuat hati itu kerdil, membuat hati itu sakit, membuat hati lemah, dan membuat hati sempit kecuali kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi yang membuat hati lemah, menjadi sempit, menjadi miskin adalah kemaksiatan kepada Allah, dan tidak ada yang menjadikan hati itu besar, hati itu lapang, hati itu sehat, hati itu bahagia kecuali melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, kecuali dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin banyak seorang bermaksiat, durhaka kepada Allah, melanggar perintah-perintahnya, menggunakan anggota badannya untuk perkara-perkara yang diharamkan, maka semakin kecil, semakin kerdil hatinya, semakin sempit, dan semakin seorang taat kepada Allah Azza wa Jalla, maka semakin besar jiwanya, semakin lapang dadanya, semakin bahagia hatinya. Allah Ta'ala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan kasih sayangku, kata Allah Azza wa Jalla, meliputi segala sesuatu. Kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Untuk siapa? Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakah. Maka kata Allah Azza wa Jalla, aku akan berikan, aku akan tuliskan, aku akan tetapkan kasih sayang tadi yang sangat luas, lilladzina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa, wa yu'tuna zakah, dan mensucikan jiwanya. Kasih sayangku akan aku berikan kepada orang-orang yang bertakwa dan membersihkan hatinya dan mensucikan jiwanya dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ketahuilah jamaah sekalian, nanti pada hari kiamat manusia itu hanya dua kelompok. Ya. Kalau sekarang mungkin banyak ya, banyak kelompok, banyak warna-warni, ya, banyak pilihan. Tapi pada hari kiamat manusia itu hanya terbagi dua. Kelompok yang pertama, kelompok mujrimin, ya, orang-orang yang banyak melakukan dosa, orang-orang yang datang dengan memikul banyak dosa, memikul banyak catatan-catatan pelanggaran, mujrimun. Dan kelompok yang satunya lagi adalah mutazakkun, orang-orang yang membersihkan dan mensucikan dirinya, tidak punya banyak beban dosa, ringan, bahkan mungkin tidak ada. Dalilnya apa? Firman Allah Azza wa Jalla, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Sungguhnya barang siapa yang berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, membawa dan memikul banyak dosa, maka baginya neraka jahanam, dia tidak akan mati di sana, juga tidak hidup, disiksa terus menerus. Penduduk neraka mengatakan, ya Malikul yaqdi alaina rabbuk, wahai Malik. Ya, Malik ini nama malaikat penjaga neraka. Penduduk neraka mengatakan, liyaqdi alaina rabbuk, biarkan Tuhanmu membinasakan kami saja, biarkan kami mati. Kata Malik, penjaga neraka, qala innakum makithun, tidak, kalian akan tinggal terus menerus di sana. Jadi ini kelompok yang pertama yang datang menghadap kepada Allah, memikul
beban dosa yang sangat berat, maka baginya neraka jahanam tidak hidup dan tidak mati. Kullama nadjat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha, setiap matang kulitnya maka diganti kulit yang lain, karena yang merasakan sakit siksaan adalah kulit. Jadi kalau sudah matang kulitnya, hilang rasa sakit, kata Allah Azza wa Jalla, baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan adab. Semoga Allah melindungi kita semua dari adab neraka. Kelompok yang kedua, wa may ya'tihi mu'minan, dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan beriman, qad 'amilas shalihat, dia telah melakukan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan saleh, fa ulaika lahumud darajatul ula, bagi mereka derajat-derajat tinggi, tingkatan-tingkatan tinggi di surga. Jannatu 'adnin tajri min tahtil anhar khalidina fiha, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di sana. Wa dzalika jazaa'u man tazakka, itulah balasan orang yang mensucikan dirinya, itulah balasan orang yang membersihkan jiwanya. Jadi hanya ada dua pada hari kiamat, dua kelompok, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, satu kelompok di surga, satu kelompok di neraka. Tidak ada kelompok yang pergi ke tempat yang lain. Maka kalau kita sudah mengetahui pendahuluan-pendahuluan tadi, kita semua sadar bahwasanya tema mensucikan hati, membersihkan hati, ini adalah tema yang sangat penting, perkara yang sangat urgen. Karena hati itu butuh keimanan, butuh Al-Quran yang bisa membersihkannya, bisa mensucikannya, bisa menguatkannya. Sebagaimana badan kita, tubuh kita ini butuh gizi, butuh makanan yang bisa menjaganya, merawatnya dan menguatkannya. Kalau tidak diisi dengan gizi keimanan, tidak diberi suapan Al-Quran, maka hati ini akan mati, akan binasa. Juga hati ini harus dijaga dari semua penyakit-penyakit yang bisa membahayakannya. Jadi dua perkara yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus memberinya gizi makanan, ketaatan, amal soleh, Al-Quran, dan juga harus dibersihkan dan dijauhkan dari penyakit-penyakit hati. Dan maksiat ini sama dengan benih-benih penyakit. Maksiat-maksiat, pelanggaran-pelanggaran, ini adalah benih-benih penyakit yang ada di dalam, sama dengan benih-benih penyakit yang ada di dalam tubuh atau hama yang ada di dalam tanaman. Kalau tubuh kita bersih dari sumber-sumber penyakit, benih-benih penyakit, maka tubuh kita akan tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan kuat. Demikian juga hati, jika hati itu bersih dari kotoran-kotoran hati, dari penyakit-penyakit hati, hati ini akan kuat, akan sehat, dan dia selalu menginginkan kebaikan, selalu bersemangat untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan selalu lapang ketika melakukan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada jalan menuju kesehatan hati kecuali dengan kita selalu menjaganya, merawatnya dan membersihkannya. Allah Ta'ala berfirman, qul lil mu'minina, ini hanya contoh, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya, tidak melihat gambar-gambar, tontonan-tontonan yang diharamkan, tidak melihat perkara-perkara yang diharamkan, wa yahfadhu furujahum, dan hendaklah mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka,
dzalika azka lahum. Itu lebih bersih bagi mereka. Itu lebih suci bagi mereka. Jadi kebersihan hati itu dengan menundukkan pandangan. Semakin kita mengumbar pandangan, semakin kita banyak melihat ya aurat-aurat yang diharamkan, maka semakin kotor, ya, semakin gelap hati kita, semakin lemah, semakin kerdil. Kata para ulama kita, adzikru lil qalbi bimanzilatil ghidha lil jasad. Pengaruh zikir, manfaat zikir, ya. Kita selalu mengulang-ulang pentingnya zikir, zikir pagi, zikir petang, zikir setelah sholat, zikir sebelum tidur, bangun tidur, masuk rumah, keluar rumah, naik kendaraan, dan selainnya. Pengaruh zikir dan manfaat zikir untuk hati seperti manfaat makanan untuk tubuh kita. Fakama la yajidul jasadu ladzatat ta'am ma'as saqam. Sebagaimana kalau kita sakit, makan itu tidak enak, ya. Meskipun makanan itu adalah makanan yang sangat kita sukai dalam kondisi sehat, tapi dalam kondisi sakit, ya, makanan itu tidak nikmat. Fakadzalikal qalbu la yajidu halawata dzikri ma'a hubbid dunya. Demikian juga hati tidak bisa merasakan nikmatnya zikir, nikmatnya salat, nikmatnya membaca Al-Qur'an, nikmatnya beribadah kalau masih dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia. Jadi saya ulangi, badan tubuh kita tidak merasakan nikmatnya makanan kalau sedang sakit. Sebagaimana hati tidak merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya zikir, nikmatnya membaca Quran kalau masih ada kecintaan terhadap dunia. Dan ini juga sudah sering kita ulang, bahwasanya tidak mungkin hati kita bersih. Tidak bisa kita sendiri yang mensucikan hati kita. Tidak bisa kita sendiri yang merawat hati kita, kecuali jika Allah Azza wa Jalla memilih dan menolong serta membantu kita. Allah Ta'ala berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abada, selamanya tidak akan suci satupun di antara kalian. Jadi keimanan, ketakwaan, kesucian, kebersihan hati, kesucian jiwa itu pilihan. Pilihan Allah Azza wa Jalla. Di antara sekian miliar manusia ini Allah pilih orang-orang beriman. Dari sekian orang beriman Allah pilih orang-orang yang bertakwa, berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang beriman yang berilmu beberapa derajat. Allah pilih dari sekian miliar manusia para nabi. Dari para nabi Allah pilih ulul azmi minar rusul. Dari ulul azmi minar rusul Allah pilih nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keimanan, ketakwaan, kesucian jiwa ini adalah pilihan Allah Azza wa Jalla, kasih sayang, rahmat dan karunia darinya. Kalau demikian apa yang kita lakukan? Kita minta kepada Allah agar hati kita disucikan. Kita minta kepada pemilik hati yang membersihkan hati agar Allah Subhanahu wa taala memilih kita, tentu dengan usaha, ya. Usaha dari kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh meniti jalan kami, sungguh kami akan bimbing dia menuju, ya, jalan-jalan yang benar. Jadi ya bukan hanya tinggal diam, bukan hanya menunggu. Berdoa pun ya harus ada usaha yang maksimal dari kita, bagaimana kita membersihkan hati kita. Dan doa yang insyaallah ini juga ya sudah sering kita ulang, mudah-mudahan sudah hafal semua ya. Mudah-mudahan sudah hafal. Allahumma ati nafsi taqwaha. Apa lagi lanjutannya? Hah? Pak Akbar. Hah? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha
anta waliyuha maulaha. Nah, nakala ki anak-anak. Dari kitab mana? Ya, Al-Fatih ya. Berarti kita harus kembali ke kitab Al-Fatih semua. Ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya. Cuma 3 kalimat. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini resep dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kebersihan hati, kesucian hati, kekuatan hati. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah hatiku ketakwaannya. Karena Allah yang mengilhamkan ketakwaan dan kedurhakaan hati. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah yang ilhamkan ke hati kita itu kekotoran dan ketakwaan. Makanya kita minta kepada Allah untuk mengilhamkan ketakwaan kepada hati kita. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah hatiku, jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikanlah karena engkau yang terbaik mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pemiliknya dan pelindungnya. Saya ulang lagi, ya mudah-mudahan langsung hafal semua. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Baca ketika sujud sepertiga malam terakhir di antara adzan dan iqamah, sebelum salam, setelah tasyahud, ketika di atas sofa, di atas marwah, kapan lagi? Ketika hujan deras, di saat-saat terakhir di hari Jumat. Ini waktu-waktu mustajab semua. Ketika puasa, ketika melakukan perjalanan jauh, ketika safar, ini semua waktu mustajab doa. Ulangi doa ini. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini hadis riwayat Muslim, ya, resep dari Nabi SAW bagi siapa saja yang ingin hatinya bersih, hatinya suci. Kemudian ya tidak cukup tentunya ya hanya dengan berdoa tanpa usaha. Maka dan usaha yang terbaik adalah doa, ya. Karena doa ini, ya, dengan doa ini Allah akan mudahkan urusan kita. Allah akan bimbing kita. Allah akan tuntun kita untuk membersihkan hati karena kita selalu berdoa kepada Allah agar hati kita suci. Makanya ya para ulama kita menyampaikan bahwasanya kalau kita ingin tahu ibadah kita diterima, kita itu ikhlas dalam beramal, kalau kita selalu berdoa keikhlasan. Kalau kita selalu berdoa minta amal kita diterima, itu tandanya ibadah kita diterima, ya. Karena ya orang-orang yang beriman itu takut amalannya tidak diterima. Adapun orang munafik yakin amalannya diterima, ya. Bahkan orang Yahudi dan Nasara mengaku sebagai kekasih Allah, ya. Mengaku sebagai orang-orang yang pasti masuk surga. Bahkan mereka mengatakan lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan tidak mungkin masuk surga kecuali Yahudi dan Nasara. Mereka sudah memastikan masuk surga. Bahkan mereka mengatakan kalau mau masuk neraka hanya sebentar, ya, mesti dikeluarkan lagi. Orang beriman dalam Al-Qur'an, Allah Ta'ala mengatakan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang beriman itu adalah orang-orang yang melakukan banyak kebaikan. Salat, zakat, puasa, haji, sedekah, amalan wajib, amalan sunnah mereka semua kerjakan. Wa qulubuhum wajilah, tapi hati mereka takut. Hati mereka khawatir. Selalu ya tidak yakin, ya, tidak pede amalannya sudah diterima. Kenapa? Karena Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalannya orang bertakwa. Dan siapa di antara kita yang bisa memastikan kita ini orang bertakwa? Tidak ada. Maka
perlu kita ketahui bahwasanya yang paling bisa menguatkan hati dan memberikan gizi bagi hati ada dua, yaitu tauhid dan salat. Tauhid yaitu beribadah hanya kepada Allah, menggantungkan diri hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, menyembelih hanya untuk Allah. Semua bentuk ibadah kita hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ini adalah al-hablul awthaq, tali yang paling kuat, tali yang paling kokoh, dan sebab terbesar kesucian hati. Orang kafir tidak mungkin suci, tidak mungkin bersih hatinya. Kenapa tidak mungkin? Ya, karena Allah mengatakan innamal musyrikuna najas. Sungguhnya orang musyrik itu najis. Bagaimana mau suci kalau dia najis? Ya, dia najis, mau dibersihkan kayak apapun, ya memang dia najis. Bagaimana cara mensucikannya? Mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini ya akidah yang harus kita yakini, dan yang tidak meyakini ini ya berarti dia bukan muslim. Yang mengatakan semua agama sama, ya, semua mengantarkan ke surga. Ya, yang penting hatinya bersih. Gimana mau bersih hatinya kalau dia menyembah selain Allah? Kalau dia bergantung kepada selain Allah? Kalau dia mengatakan Tuhan itu tiga, atau Al-Masih Ibnu Maryam itu putra Allah Azza wa Jalla, gimana mau suci hatinya? Tidak bisa suci hati, ya, tidak bersih, tidak mungkin hati bersih kecuali dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka, artinya tatahhara 'anil syirki. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Ya, maksudnya adalah mensucikan, yang paling penting adalah dari kesyirikan. Tentu dari semua penyakit hati, ya, dengki, hasad, iri, sombong. Ini harus, ya. Tapi yang paling harus keluar dari hati kita adalah ketergantungan kepada selain Allah. Percaya, yakin bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin suci hati tanpa kartu la ilaha illallah, tanpa lembaran la ilaha illallah dalam catatan amalan kebaikan kita. Kalau kartu ini tidak ada, meskipun kita beramal sebanyak apapun, hanya akan menjadi debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kata Allah Azza wa Jalla, kami datangkan kebaikan. Karena orang kafir juga banyak yang membantu orang-orang kesulitan. Tapi amalan itu tidak akan diterima. Hanya dijadikan, kata Allah, seperti debu yang berterbangan, ya. Tidak ada nilainya sama sekali. Tidak ada nilainya amal sebanyak dan sebaik apapun jika disertai dengan kesyirikan. Kata Allah Azza wa Jalla, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika engkau melakukan kesyirikan, pasti akan terhapus semua kebaikan, terhapus semua amalan. Ya. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah. Sungguhnya ini ayat semua, ya. Ini harus kita baca. Jangan sampai kita meyakini, ya, ada orang yang menyembah selain Allah, mengatakan Allah itu tiga, tapi nanti di surga tempatnya. Tidak, ya. Kalau dia mati dalam keyakinan itu, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah. Sungguhnya Allah haramkan surga baginya. Allah yang mengatakan innalladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Ya, ini sering kita dengar Al-Bayyinah. Sungguhnya orang-orang kafir dan musyrik dari ahli kitab, ya, orang kafir dari kalangan musyrikin dan ahli kitab, tempatnya di neraka jahannam, kekal di sana. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Ya, maka tidak pantas. Enggak apa-apa kita hormati tamu, tapi kalau dicium kepalanya, ya, ini berlebihan, ya, berlebihan. Dan Allah Azza wa Jalla, ya, ini perlu kita tegaskan karena banyak, ya, ini pendangkalan akidah yang membuat kita ragu-ragu. Orang yang dianggap ulama besar mengatakan semua agama sama, ya, semua mengantarkan kepada surga.
Ini ya jelas-jelas dalam Al-Quran tadi ayat-ayat yang kita bacakan. Inna dina indallahi Islam, agama yang diterima hanya agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu, siapa yang memeluk agama selain Islam tidak akan diterima darinya. Maka jangan sampai kita terpengaruh meskipun dia dianggap sebagai ulama besar ya. Allah Azza wa Jalla perintahkan Nabi kita Musa ketika mengajak Fir'aun agar ia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, agar ia mengakui bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Beliau Nabi Musa mengatakan, "Faqul hal laka ila an tazakka." Katakanlah kepada Fir'aun, maukah engkau aku arahkan agar engkau mensucikan dirimu. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, aku bimbing engkau agar engkau takut kepada Tuhan. Jadi tidak mungkin Fir'aun ini bisa suci kalau dia tidak bertauhid. Kalau dia tidak mengatakan la ilaha illallah. Innamal musyrikuna najas. Semua yang menyembah selain Allah, semua yang mengakui ada Tuhan selain Allah, ada yang boleh disembah selain Allah, itu najis. Innamal musyrikuna najas fala yaqrabul masjidal haram. Tidak boleh mereka masuk ke kota Mekah. Masjidil Haram di situ adalah kota Mekah secara umum. Ayat ini menjadi dalil bagi orang ulama yang berpendapat seluruh kota Mekah itu adalah Masjidil Haram yang pahala salat di sana 100.000. Meskipun tidak salat di masjid yang ada Ka'bahnya. Karena as-salatu fil Masjidil Haram bi mi'ati alfi shalah. Salat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 salat. Dan yang disebut Masjidil Haram itu adalah kota Mekah semuanya. Buktinya orang musyrik itu bukan hanya tidak boleh Masjidil Haram, tapi tidak boleh masuk batas kota Mekah. Jadi semua kota Mekah itu Masjidil Haram. Tapi tentunya salat di masjid yang ada Ka'bahnya tetap mempunyai keutamaan yang lebih besar daripada tempat-tempat lain di kota Mekah. Dan Nabi SAW ketika haji, beliau tidak memaksakan setiap waktu salat ke Masjidil Haram. Beliau di Ji'ranah, salat di Ji'ranah ya. Dan ini sering kita sampaikan kepada jamaah-jamaah, terutama di musim haji, untuk tidak memaksakan setiap 5 waktu ke Masjidil Haram, karena semua kota Mekah itu adalah Masjidil Haram yang pahala di sana sama dengan 100.000 salat. Allah juga berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakanlah sungguhnya aku adalah manusia biasa ya. Allah perintahkan Nabi kita Muhammad untuk mengatakan kepada umatnya, aku manusia biasa, yuha ilayya. Diwahyukan kepada aku bahwasanya ilahukum ilahu wahid, Tuhan kalian itu hanya satu. Sembahan kalian itu hanya satu. Fastaqimu ilaihi, maka istiqamalah di atasnya dan mintalah wastaghfiru, mintalah ampun darinya. Wa wailul lil musyrikin, dan celakalah orang-orang musyrik. Siapa mereka? Alladzina la yu'tunaz zakah, yang tidak membersihkan diri mereka sendiri, wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka mengingkari hari akhirat. Kata ulama ahli tafsir, maksudnya la yu'tunaz zakah, orang-orang musyrik tidak membersihkan dirinya, yaitu mereka tidak mengatakan la ilaha illallah. Humul ladzina la yashhaduna alla ilaha illallah. Mereka orang-orang yang tidak mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi sekali lagi tidak ada keselamatan bagi jiwa, kebahagiaan dan kesempurnaan kecuali jika hanya Allah Azza wa Jalla sembahannya, hanya bergantung kepada Allah, meminta dan beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dan hanya mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Yang paling bisa mensucikan hati adalah tauhid, dan tauhid ini bisa menghapuskan dosa meskipun sebanyak bumi sepenuh bumi. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadits qudsi, jika kalian mendatangi kepada hari kiamat dengan sepenuh bumi dosa tapi tidak membawa dosa syirik, maka aku akan datangkan sebesar itu pula ampunan. Dalam hadis yang sahih, ada orang yang membawa 100 catatan keburukan, catatan amalan, 99 catatan isinya semua
dosa dan maksiat sepanjang mata memandang. Hanya satu catatan yang berisi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan ketika ditimbang maka ringan 99 catatan dosa dan lebih berat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi ini pilihan ya. Allah pilih kita sebagai ahlu la ilaha illallah. Ya, selanjutnya kita sempurnakan ya. Bukan hanya di lisan saja ya, karena ada konsekuensinya. Mengatakan la ilaha illallah itu bukan hanya di lisan. Yang kedua, yang paling bisa membersihkan dan mensucikan hati setelah tauhid. Tanpa tauhid tidak mungkin hati suci. Karena itu adalah makanan pokok bagi jiwa kita. Dan makanan utama berikutnya, sebab kebersihan hati, sebab kesucian hati dan keselamatan hati adalah dengan ibadah salat. Ya, makanya rukun iman Islam yang kedua adalah iqamus shalah, menegakkan salat. Salat yang mana ya? Apakah salat yang pitok-pitok? Idza kanat salatan dzata khusyu'. Jika salat itu salat yang khusyuk, dikerjakan ya sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan tubuh kita ini kalau makan terlalu sedikit ya, tidak cukup, maka tentunya itu tidak tidak memenuhi untuk kesehatannya. Demikian pula hati ya, kalau salatnya hanya ya tidak ada kekhusyuannya, cepat-cepat, tidak ada yang dia fahami dari ibadah salatnya, maka hatinya pun akan sangat lemah ya. Sama makanan tadi, kalau terlalu sedikit maka juga tidak kurang bermanfaat. Demikian juga salat ya, kalau dikerjakan tidak khusyuk, tidak sempurna, jauh dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka juga pengaruhnya akan sangat sedikit. Maka ya, salat yang betul-betul khusyuk, yang bisa memenuhi kebutuhan hati, dan sedikit yang memperhatikan hal ini. Jadi salat yang bermanfaat untuk kesucian hati kita adalah salat yang hati kita hadir di dalam salat tersebut, bukan hanya gerakan fisik saja, yang bukan hanya anggota tubuh kita yang menghadap kepada Allah, tapi hati kita juga menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, tunduk, yang menghinakan diri di hadapannya. Salat yang sempurna khusyuknya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan sunnah-sunnahnya semampu kita. Salat yang betul-betul menjadi penyejuk hati. Nabi SAW ya, kalau menyuruh muadzinnya Bilal untuk azan atau qamat, beliau mengatakan, ya Bilal arihna bis shalah, istirahatkan kami dengan salat. Orang yang merasa tenang, merasa bahagia, merasa damai ketika masuk dalam salatnya, bukan orang yang merasa tenang, puas ketika berhenti salat ya. Karena salat itu berat baginya. Nah, ini menunjukkan penyakit hati yang banyak, yang obatnya itu juga ya, salat yang khusyuk ya, salatnya diperbaiki. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu ya, salat yang benar, yang khusyuk, akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ya. Kalau kita sudah mengetahui apa yang kita terangkan semua tadi, yaitu pentingnya gizi bagi hati kita sebagaimana pentingnya gizi bagi badan kita, tentunya ya, mensucikan hati ini harus menjadi perhatian terbesar kita semua. Harus selalu ada di hadapan kedua mata kita. Sebagaimana kita tidak pernah lupa untuk makan ya, kecuali puasa pun kita tetap makan sahur, buka puasa. Sebagaimana kita tidak lupa untuk selalu ya, menyantap makanan untuk kesehatan badan kita, maka jangan sampai juga lupa setiap hari untuk memberikan makanan gizi bagi hati kita. Jadi selalu yang ada di hadapan mata kita, annas sa'adata fit tazkiyah, kebahagiaan itu dengan mensucikan hati dan
kesengsaraan itu dengan mengotori hati. Ya, kita ulang-ulang, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Dan doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Semoga ya kaidah yang pertama ini bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita lanjutkan ke kaidah kedua, ketiga dan seterusnya. Barakallahu fikum. Mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilahkan.